Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Andika Hendra Mustaqim, akan mendiskusikan upaya salah satu bentuk refleksi tentang embeddedness atau keterikatan atau kemelekatan. Jadi kita ini diskusikan dalam pendekatan komunikasi politik, pendekatan komunikasi otentik, komunikasi autentisitas, dan dalam perspektif komunikasi. Apa itu political embeddedness? Political embeddedness, keterikatan di dalam politik. Karena keterikatan dalam politik itu adalah suatu kewajiban, suatu keniscayaan. Dalam hal ini, embeddedness, keterikatan itu bukan hanya di dalam ranah realitas mata, tetapi juga berkembang kepada ranah sosial, yaitu ranah di media sosial. Karena itu embeddedness itu menjadi faktor yang sangat penting berkaitan dengan social network analysis. Jadi analisis jaringan sosial, di mana ketika seseorang itu menganalisis atau peneliti menganalisis social network berkaitan dengan politik, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan hukum, maka di situ ada faktor-faktor embedded atau faktor-faktor istilahnya faktor-faktor keterikatan. Bagaimana sih kalau di dalam teori media sosial bahwa seorang analis itu menganalisis embeddedness itu biasanya itu umumnya itu melihat berapa banyak tanda kutip teman, berapa banyak sih tanda kutip pengaruh yaitu yang eksis di dalam jaringannya. Ketika teman itu di dalam sosial media itu bisa diartikan dia follower, bisa juga artinya teman friends kalau di Facebook, bisa juga bisa juga menjadi networking, itu kan menunjukkan teman itu adanya certain user, ya kan, certain user of other friends. Jadi ada keterikatan antara satu teman dengan teman lain, dan dia memiliki suatu adanya ikatan. Jadi embeddedness itu ditentukan oleh faktor user, ditentukan oleh faktor follower, ditentukan oleh faktor friends. Dengan demikian ketika seseorang itu kan politikus, pemimpin, ataupun tokoh masyarakat, ataupun korporat, itu dia memiliki teman dengan B, C, A, D, kemudian teman B, C, B, C, D itu ternyata saling berteman, kemudian B, C, kemudian juga memiliki pengikut D akan menjadi memiliki teman A, itu akan menjadikan adanya suatu konektivitas, adanya suatu jaringan. Karena itu embeddedness itu pada dasarnya itu adalah upaya clustering coefficient, ya kan, clustering coefficient. Kenapa disebut dengan clustering coefficient? Karena di situ adanya upaya saling kebergantungan, saling terikat itu kan antara satu teman dengan teman lain, satu pihak dengan pihak lain. Di mana di dalam ini di dalam keterikatan itu akan menghubungkan adanya konektivitas, adanya motivasi yang sama, sehingga bukan hanya bersifat triangle tetapi bisa pentagon, bisa bersifat lingkaran, bentuk-bentuknya itu akan bermacam-macam. Dengan demikian embeddedness itu bukan bukan berarti secara statistik ya, secara statistik kekuatan embeddedness juga dilihat dari teman, dilihat dari follower itu walaupun salah satu, tetapi itu memang menjadi salah satu pengaruh juga. Tetapi kita tahu bahwa embeddedness itu kan juga berdampak lain gitu kan, punya dampak lain, punya implikasi lain ke behavior, ke perilaku, kemudian ke elektoral gitu kan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan teman tersebut saja, tetapi ketika embeddedness ini di media sosial itu sudah menunjukkan suatu keterikatan, maka itu kan keterikatan yang ada di media sosial itu berbeda dengan keterikatan yang ada di realitas masyarakat atau realitas nyata. Apa saja sih perbedaannya? Kita bisa melihatnya bahwa MBTS di kalangan masyarakat konservatif, di kalangan masyarakat liberal, kalau di kita masyarakat konservatif itu berbasis agama, berbasis pedesaan, kemudian masyarakat yang tanda kutip yang memiliki pandangan politik liberal, ya ini adalah masyarakat masyarakat perkotaan, masyarakat yang memiliki pendidikan, gitu kan. Adanya suatu berbeda kan. Jadi embeddedness di dalam media sosial itu sifatnya rapuh dan tidak bersifat berkaitan dengan ideologis. Jadi ideologis di dalam ranah digital itu berbeda ideologis di ranah
realitas atau di ranah masyarakat. Apa perbedaannya? Biasanya kalau ideologi di ranah digital, orang itu hanya rasa ingin tahu, rasa ketertarikan, tidak terikat secara emosional. Berbeda dengan realita ambiguous yang ada di kalangan kalangan pertemanan, kalangan masyarakat, itu loyalitasnya biasanya akan terbentuk, tetapi tidak sepenuhnya, itu kan tidak sepenuhnya umumnya ya, biasanya lebih kurang lebih separuh. Jadi ambiguous di media sosial itu awalnya itu biasanya keterikatan ambiguous yang ada di masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat memiliki memiliki media sosial ya, walaupun mereka memiliki media sosial, aktifnya itu memiliki skup-skup skala tertentu. Misalnya itu ada kasus, misalnya ada kasus hukum yang melibatkan influencer terkenal, tetapi ketika gitu kan dukungan itu hanya muncul ada di komen, dukungan aja di medsos, tetapi ketika sidang, misalnya ketika ketika menghadapi permasalahan untuk crowdfunding dan lain sebagainya, itu ternyata sangat minim karena dukungannya hanya pada di level media sosial. Berbeda dengan mereka yang juga berbasis kepada ideologis, di situ eh, ada faktor kecintaan, ada faktor idola, ada faktor penokohan yang sangat konservatif, maka dia akan terikatnya lebih secara emosional dan ada terikat juga secara ideologis. Jadi embeddedness di kalangan realitas realitas masyarakat secara langsung itu justru menjadi suatu hal yang penting. Karena itu pendekatan-pendekatan yang bersifat bukan hanya digital, pendekatan yang bukan hanya bersifat online, jadi existing in online, tetapi menjadi existing di masyarakat itu menjadi suatu hal yang penting. Karena embeddedness itu perbedaan antara embeddedness ada di realitas masyarakat, realitas online dengan realitas di masyarakat itu lebih ke arah user attitude and behavior. Jadi attitude and behaviornya di kalangan masyarakat itu lebih lebih solid, lebih bisa diukur, lebih lebih bisa mendapatkan dampaknya dibandingkan embeddedness yang ada di media sosial. Karena embedded di media sosial itu kan hanya bersifat avatar ya, yang jangkauannya itu hanya sekedar bisa setengah hati dan tidak sepenuh hati. Kenapa 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 itu istilahnya embeddedness itu menjadi hal yang penting? Karena embeddedness itu pun baik dalam bidang sosial ataupun dalam bidang politik atau bidang hukum dan lain sebagainya, itu selalu berkaitan dengan adanya upaya untuk membangun sharing and forming opinion publik. Jadi opini publik itu menjadi suatu tujuan utama upaya untuk membentuk, karena opini publik itu ketika seseorang sudah memiliki perspektif yang baik tentang seorang politisi, tentang seorang pemimpin, tentang seseorang apa saja gitu kan, maka dia akan cenderung itu kan memiliki opini publik yang positif. Jadi opini publik yang tersebut itu umumnya itu dan direpresentasikan dalam survei opini, ya kan, survei opini. Tetapi banyak pihak, ya kan, yang meragukan itu survei opini itu beneran atau bayaran atau dan lain sebagainya. Itu kan kembali lagi kepada orang. Jadi survei opini itu adalah upaya alat gitu kan untuk membentuk opini publik. Padahal dalam realitasnya sebenarnya survei opini itu adalah untuk menilai, jadi untuk mengukur, tetapi kenyataannya itu kan dibalik karena basis dari political survey itu umumnya itu kan ada sponsor, di mana ada yang membayar karena biaya yang sangat besar, berbeda dengan di negara-negara yang sudah memiliki demokrasi yang solid. Hal yang menarik ketika di dalam kita berbicara tentang political embeddedness, maka di situ kita akan berbicara tentang political contagion. Di dalam sebuah penelitian yang pernah saya laksanakan itu berkaitan dengan gerakan 212 gitu kan, di situ ada namanya political contagion. Political contagion itu lebih mengarah bukan hanya online tetapi juga online, tetapi di situ lebih mengarah ke upaya yang berkaitan cenderung adanya radikalisasi. Radikalisasi ini bukan diartikan sebagai suatu hal yang negatif, karena radikalisasi itu adalah upaya untuk membangun loyalitas yang sepenuh hati, loyalitas dengan ideologi yang full. Jadi mereka tidak hanya hanya berbasis kepada ketokohan, hanya berbasis kepada perjuangan, tetapi mereka lebih lebih berbasis pada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu apa?
tujuan akhirnya misalnya reformasi, tujuan akhirnya adalah revolusi, tujuan akhirnya pergantian pemerintahan, tujuan lainnya apa. Jadi ketika tujuan lain itu mampu menyatukan suatu kelompok, maka di situ akan muncul radikalisasi. Radikalisasi dalam artian politik bukan hanya radikalisasi yang bersifat pemikiran ekstrim, ada kejahatan, ada pembunuhan dan lain sebagainya, tidak, tetapi radikalisasi itu bagaimana upaya mereka yang menjadi kader itu bergerak secara bergerak secara bersama-sama, kolaboratif, tetapi bukan bergerak secara simbolis. Ketika embeddedness di dalam politik itu bisa menciptakan kontangion yang sangat sangat tepat dan sangat terstruktur dan sangat masif, maka gerakan gerakan sosial itu cenderung akan sukses dan akan terbaca oleh politik lawan, karena kontangion itu adalah basisnya itu dampak dari political behavior ya, dampak dari political behavior yang akhirnya ada engagement dan ada upaya untuk saling menghargai, upaya upaya saling saling mendorong, upaya mendorong menghargai itu bersifat dua arah, simbiosis mutualisme antara antara pendukung dengan pemimpin ataupun pemimpin dengan pendukung. Bagaimana dengan embeddedness di Indonesia? Kita tahu bahwa politik di Indonesia mulai dari zaman Soekarno sampai zaman Prabowo itu selalu berupaya membangun embeddedness. Pemimpin yang terbaik kalau ketika di dalam sejarah yang melakukan embeddedness paling baik adalah Soekarno. Kenapa Soekarno? Soekarno itu melakukan embeddedness itu dalam hal ideologi, yaitu nasionalisme. Kemudian dia melakukan embeddedness dengan masyarakat melalui pidato-pidatonya yang ikonik, suaranya ikonik baik di radio maupun di lapangan terbuka dengan bahasa yang sangat tinggi tetapi memiliki intonasi-intonasi yang dengan tanda kutip itu mampu mempengaruhi masyarakat di zaman itu. Jadi dia membangun embeddedness. Embeddedness dia adalah pemimpin perjuangan, pemimpin revolusi, pemimpin Republik Indonesia. Sehingga eh, dari embeddedness itu terwujud loyalitas dari kalangan masyarakat yang mengidolisasikan Soekarno, melakukan ikonisasi kepada Soekarno. Demikian juga yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kita melihat ya, embeddedness Presiden Soeharto itu kan bagaimana dia menciptakan pemerintahan struktur yang otoriter, pemberian struktur yang bertangan besi, di satu kendali dengan ideologi pembangunan, tetapi masyarakat yang berpihak kepada pembangunan akan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Soeharto, ya kan? Tetapi masyarakat oposisi, ya kan? Oposisi tentunya akan menolak Soeharto karena tindakan represif, tindakan yang melanggar HAM dan lain sebagainya. Jadi baik ada plus minus, tapi upaya blendedness dengan tagline tagline pembangunan tersebut itu mampu menghipnotis hingga sekarang pun, hingga orang itu berpikir enak zamanku toh, ya enak zamanku toh. Itu kan menunjukkan bagaimana stabilisasi politik keamanan, ya kan, itu menjamin stabilisasi ekonomi. Walaupun itu kan selama 33 tahun itu pemerintahan dikuasai oleh Soeharto dan dia membangun embeddedness yang sangat kuat walaupun dia tidak terlihat ada kedekatan dengan masyarakat dan lain sebagainya, tetapi kebijakannya itu sangat dirasakan masyarakat dan dia memiliki loyalitas yang sangat jelas. Sama seperti Soekarno, loyalitasnya juga sangat jelas ideologis, tetapi para pendukung Soekarno umumnya itu tidak mendukung Soeharto karena itu mereka adalah berbeda ideologi dan berbeda garis kepemimpinan. Pemimpin yang berusaha untuk membangun embeddedness tetapi tidak terlalu muncul itu adalah Habibie. Habibie itu cenderung teknokratis dan dia tidak terlalu melakukan embeddedness yang masif karena dia memiliki pemimpinan yang sangat pendek ya menuju reformasi. Berbeda dengan pemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau itu kan sebagai seorang kiai Nahdlatul Ulama itu memiliki embeddedness yang sangat kuat. Embeddedness yang dibangun oleh Gus Dur gitu kan bukan hanya embeddedness yang berkaitan dengan NU semata, tetapi bagaimana dia juga membangun embeddedness yang lebih mengarah ke arah global, ke arah nasionalisme, ke arah humanis, ke arah Nahdlatul Ulama. Basisnya dia akarnya tetap Nahdlatul Ulama, tetapi dia lebih menekankan tentang arti penting globalisasi, humanisme. Dia berpihak kepada Imlek, ya kan, memperolehkan Imlek Konghucu menjadi agama.
keenam, kemudian kemudian Cina mendapat perlindungan, kemudian dia banyak berkunjung ke luar negeri membangun jaringan global. Jadi embeddedness yang berusaha dikaitkan oleh Gus Dur itu lebih bersifat perspektif dan dia membangun akar kerakyatan yang sangat kuat. Bagaimana dengan Megawati? Megawati itu berusaha menjadi jembatan. Dia memanfaatkan embeddedness yang sudah dibangun oleh ayahnya yaitu Soekarno, dan Megawati berusaha meneruskan di kalangan-kalangan nasionalis, di kalangan masyarakat abangan, di kalangan masyarakat Islam. Dia berusaha menjembatan itu. Jadi embeddedness yang dimunculkan adalah dia adalah biologisnya dari Soekarno. Selain itu dia juga membangun embeddedness sebagai seorang pemimpin perempuan. Ya, pemimpin perempuan di Indonesia, padahal Amerika saja belum punya presiden perempuan, tetapi Indonesia sudah memilikinya dan itu menjadi kelebihan. Embeddedness dengan perempuan bisa menjadi pemimpin yang memiliki nilai-nilai keperempuanan atau nilai kewanitaan dengan sentuhan keibuan, itu menjadi nilai positif. Pemimpin yang berusaha untuk membangun embeddedness itu adalah SBY. SBY Susilo Bambang Yudhoyono berusaha membangun embeddedness, tetapi menurut saya gaya gaya dari embeddedness SBY itu hanya bersifat politik ya, lebih bersifat jenderal. Dia memang pihak yang lentur, tetapi tetap masih kaku sebagai militer, sehingga apa yang dilakukan SBY itu cenderung bersifat karismatik, tetapi karismatik yang belum terlalu embeddedness. Jadi saya mengklasifikasikan dan saya memandang bahwa SBY itu bukan pemimpin yang menerapkan embeddedness yang terlalu tinggi, sama seperti halnya dengan Habibie ya, sama dengan Habibie. Jadi embeddedness yang dilakukan Presiden SBY itu lebih bersifat tataran elit, ya kan, lebih bersifat tataran elit, tidak menyentuh ke ranah akar masalah yang di bawah. Dia itu lebih pendekatannya intelektual, teknokratis, dan itu menjadi kelebihan yang dari sisi, tetapi bukan embeddedness dalam analisis embeddedness saya. Hal yang paling penting ketika kita berbicara tentang embeddedness adalah Jokowi. Jokowi adalah rajanya embeddedness. Bagaimana dia membangun embeddedness di media sosial, dia memiliki tim media sosial yang kuat, dia tim digital yang kuat, tetapi di lapangan dia juga kuat. Dia sering dengan metode belusukan ya, karena Jokowi itu adalah antitesisnya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berusaha untuk tampil keren, tampil berbeda dengan masuk kurung-kurung, jalan di got, hingga akhirnya publik, netizen ataupun banyak yang istilahnya ya, apa yang dilakukan Jokowi adalah gimmick, apa yang dilakukan Jokowi itulah dramaturgi. Iya, dalam politik itu setiap omongan, setiap pembicaraan itu adalah berusaha upaya membangun dramaturgi, membangun autentisitas, karena di dalam politik itu dramaturgi itu kan bisa, seorang pemimpin itu adalah acting, seorang pemimpin itu adalah membaca skenario apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya, itu banyak pengarahnya. Jadi banyak para pakar di belakangnya, mungkin termasuk saya, termasuk kamu dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang mengarahkan politisi tertentu atau untuk bergerak berbicara dengan nada-nada tertentu. Jadi rajanya embeddedness, menurut saya rajanya di Indonesia, pemenangnya adalah Jokowi. Dia sukses sampai sekarang pun, ketika dia sudah tidak berkuasa masih banyak menerima tamu. Kita tahu ada tembok ratapan Solo, ya kan? Ada tembok ratapan Solo, bagaimana ketika seorang pemimpin itu sudah tidak berkuasa tetapi dia masih memiliki hegemoni yang sangat kuat karena salah satu anak-anaknya masih menjadi wapres, jadi legasinya itu masih terangkat kuat, gitu kan? Dia masih menguasai dalam perpolitikan Indonesia, masih menguasai beberapa elemen-elemen penting dalam kenegaraan, sehingga dia masih memegang kunci. Itulah pembinaan embeddedness yang dilakukan Jokowi, bukan hanya ke masyarakat tetapi ke lembaga pemerintahan. Dia menanam orang, menanam menteri yang sampai sekarang bukan hanya loyal kepada presiden yang bekerja untuk dia, tetapi juga masih memiliki pengaruh pada pada presiden sebelumnya, yaitu Jokowi. Karena itu embeddedness itu kan, bagaimana Jokowi mengubah embeddedness itu kan, menurut saya ya, ini lagi menurut saya, menurut keyakinan saya, embeddedness yang dilakukan oleh Jokowi itu dalam struktur kenegaraan, struktur kelembagaan dia bermain, juga di dalam struktur masyarakat. Dan itu dikarenakan karena Jokowi adalah memiliki pesona tanda kutip adalah Raja Jawa, yang dia selalu rendah hati, tidak terlalu banyak ngomongnya simple ya kan, tetapi dia selalu bergerak, dia selalu berkolaborasi, dia selalu menekankan arti penting
bahwa dia adalah pemimpin, ya kan, pemimpinnya rakyat, dan dia orang desa, orang kampungan, dan posisi tersebut tetap dipegang, tetap didalikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana, ya kan, embedness yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Saya melihat Presiden Prabowo berusaha membentuk embedness, tetapi karena lagi-lagi dia berada di ranah yang sulit, posisi yang sulit. Apakah dia akan mengikuti SBY yang pemilih militer sebelumnya, akan mengikuti calangkah Jokowi yang dekat dengan masyarakat, dengan konsep Jawanya, atau lainnya. Jadi embedness yang kita melihat dalam 1 tahun yang dilakukan oleh Prabowo itu kan kurang, dalam hal ini kurang mengakar, ya, kurang berbasis kepada mengakar, karena embedness yang dilakukan Prabowo dalam 1 tahun pemerintahannya itu lebih bersifat kebijakan. Dia mempertahankan kebijakannya, lebih bertahan untuk membangun dukungan, itu kan bersifat policy. Hal yang menarik ketika kita berbicara dengan Prabowo, embedness yang dia bangun itu berkaitan dengan diplomasi luar negeri. Dia berusaha membangun upaya embedness geopolitik dengan para pemimpin dunia. Bahwa dia itu berteman dengan Donald Trump, dia berteman dengan Anwar Ibrahim, berteman dengan Lawrence Wong, kemudian dia berteman dengan yang paling penting Raja Hussein, kemudian ada Syekh dari apa namanya, Syekh di Dubai, Syekh Uni Emirat Arab, berteman dengan MBS dan lain sebagainya. Apalagi dia juga berteman dengan Putin. Jadi dia harus menunjukkan bahwa hubungan personal personal dengan para pemimpin dunia itu menjadi kekuatan utama upaya membangun embedness di dalam diplomasinya. Tetapi ketika ini menjadi temuan baru bahwa embedness di dalam diplomasi itu menjadi penting ketika di era Prabowo, apalagi Prabowo sudah menekankan bahwa dia itu berkunjung ke luar negeri adalah untuk mencari solusi perekonomian di Indonesia, dan itu marilah kita tunggu dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, apakah diplomasi Prabowo dengan hasilnya embedness diplomasi itu akan sukses. Tapi bagaimanapun saya sebagai masyarakat awam, sebagai peneliti, sebagai sebagai orang yang mengerti tentang dunia politik, terutama dunia komunikasi, bahwa upaya embedness ke masyarakat itu harus tetap dijaga, gitu kan. Embedness ke masyarakat bukan hanya digital, bukan hanya, tapi keterlibatan langsung masyarakat, mendengar langsung masyarakat, apa yang dirasakan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar gimmick semata, tetapi ada upaya hanya tidak bersifat paramida, karena saya melihat bahwa embedness masyarakat di Prabowo itu lebih bersifat paramida, hanya upaya bersifat elitis yang ada di masyarakat. Dia mendekati influencer, dia memanggil influencer, memanggil rektor, memanggil dosen atau orang berpendapat untuk berdiskusi, untuk mendengar, untuk beradu pendapat, tetapi kurang untuk melihat suara ke bawah. Padahal suara di bawah akar rumput itu menjadi penentu apakah Presiden Prabowo itu akan memenangkan misalnya mengikuti pemilu di periode kedua, bagaimana nasib politiknya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu berkaitan dengan embedness. Jadi embedness itu bisa dievaluasi, bisa dianalisis, bisa dikembangkan, bisa dikonstruksi dengan tujuan untuk mempengaruhi attitude dan behavior dari masyarakat. Jika teman-teman punya komentar atau ingin berkolaborasi dengan saya atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Jika begini, silakan hubungi via email di alamat di keterangan di YouTube channel. Jangan lupa follow dan subscribe 100% Authentic ID bersama Andika Hendra Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.